got the whole world. In his hands he's got the whole wide world. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the little bitty baby. Hidupku ada di dalam tangannya. Di dalam nomor 6 di dalam seri ini, kita mau melihat krisis keluarga yang kami hadapi dan juga krisis pribadi yang saya alami pada waktu saya belajar di SMP SMA Beronia. Nah, pada waktu itu, ibu saya jatuh sakit. Jadi dia ada masalah empedu dan dia ada batu-batu dan dia harus masuk rumah sakit. Nah, pada waktu itu biasa 7 sampai 10 hari di dalam rumah sakit. Nah, ibu saya yang memang ada 9 anak di dalam rumah, dan siapa akan menjaga mereka? Dia panggil adiknya yang dia sayang. Untuk saya itu adalah Bibi Aileen. Nah, dia juga membawa 2 anak. Jadi 11 anak di dalam rumah. Tapi ternyata dia lebih memelihara Papa Tiri daripada anak-anak kami. Lalu habis ibu saya kembali dari rumah sakit, Bibi Aileen bersama dengan Papa Tiri lenyap. Mereka lari. Bahkan meninggalkan kedua anaknya dari Bibi Aileen. Jadi sepupu saya juga dari 11 anak. Ibu saya dalam keadaan sakit. Dia dalam keadaan yang kacau secara emosional. Nah, kakak saya Ron dan saya banyak main kartu dengan dia semalam-malaman. Bahkan duduk bersama ibu nonton film-film horor. Wah, itu luar biasa. Nah, di dalam zaman itu juga kami dengar bunyi besar di seberang jalan. Ada pencuri yang masuk ke dalam toko di sebelah. Kami panggil polisi. Wah, memang kehidupan pada waktu itu penuh dengan insiden-insiden yang luar biasa. Pada waktu itu saya sedang belajar di SMP dan SMA Beronia selama 4 tahun. Di situ saya adalah pemimpin rombongan judi. Saya juga adalah orang yang distribusi buku-buku pornografi. Saya satu kali ketangkap dan ditarik dan ditegur di depan seluruh sekolah. Betapa dipermalukan. Saya juga adalah tukang berkelahi. Satu orang saya pukul namanya Matt Cole. Saya pukul dia dan hidungnya patah 2 kali. Dan ada seorang pemuda yang lain namanya David Butler. Dan kita akan mendengar lebih banyak tentang dia dalam seri berikutnya. Tapi David Butler, saya suka tiap hari kejar dia. Saya mengganggu kehidupannya. Dan dia sangat membenci sama saya. Ini adalah karena tidak ada damai di dalam hati saya. Tetapi ada satu guru agama dari Churches of Christ. Dia datang dan dia mengajar. Saya tidak peduli apa yang dia bilang. Tapi saya melihat ada kasih Kristus di dalam dia. Ada damai sejahtera. Dan itu menjadi sesuatu yang agak menarik saya untuk lebih mengenal siapa yang membuat orang ini punya damai sejahtera. Saya tidak punya damai sejahtera, hidup saya kacau. Tetapi lewat pengalaman-pengalaman itu, saya belajar seperti dalam Mazmur 31 dan ayat 16. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Nah, ini benar untuk saudara juga dan untuk saya. Hidup kita bisa kacau. Kita bisa mengalami musibah-musibah. Tapi kalau di kemudian waktu kita balik lihat, kita dapat lihat bahwa Tuhan sungguh memelihara hidup kita di dalam tangannya. Tuhan sudah punya rencana untuk saya. Dan dia sudah punya rencana untuk saudara. Amin. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the little bitty baby. Sesungguhnya hidupku ada di dalam tangannya. Di dalam nomor 7 di dalam seri ini, saya mau ceritakan sedikit tentang ibuku yang sudah
bergumul dengan keputusasaan. Setelah beberapa kali ditinggalkan, sekarang sudah ada 11 anak di dalam rumah, tidak ada pekerjaan, tidak ada bantuan sosial pemerintah, dan dia sama sekali tidak tahu apa yang dia harus berbuat. Jadi dia cari bantuan dari gereja. Dia pergi di gereja Presbyterian di Ferntree. Dan di situ dia sedang mencari jawaban, bantuan, penemanan, pertolongan. Tapi dia hanya merasa bahwa orang agak menghina dia dan dia tidak merasa enak. Jadi dia berhenti untuk usaha itu di gereja Presbyterian. Tetapi ada seorang pendeta yang lain. Jadi pendeta Bob Colley bersama istrinya Phyllis Colley. Dan mereka datang, mereka sudah mendengar dari salah satu tetangga kami bahwa ada keluarga yang sesungguhnya memerlukan pertolongan. Mereka datang dan mereka terkejut melihat ini rumah dengan 11 anak, berantakan, kacau, kotor. Mereka sudah tahu keluarga ini perlu pertolongan. Jadi kami sudah berkenalan dengan pendeta ini yang telah menjadi salah satu bapa rohani saya. Lebih 50 tahun. Dia sudah menjadi satu kawan, satu teman, satu penasihat, satu bapa rohani. Nah, satu malam ibu saya bermimpi buruk. Dia melihat api neraka. Dan dia melihat dirinya di dalam api neraka. Dan dia sedang berteriak-teriak minta pertolongan. Lalu Phyllis Colley mengulurkan tangannya. Dan mengambil tangan ibu saya untuk menarik dia keluar. Ibu saya waktu itu belum menjadi orang percaya. Tetapi itu begitu menakutkan dia dan juga menakutkan saya. Ini menjadi satu titik tolak perubahan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Di waktu yang sama saya juga mengalami krisis karena kenakalan saya dengan judi dan pornografi dan berkelahi. Saya tidak lagi diterima di SMA saya di Beronia High School. Saya tidak diizinkan untuk melanjutkan. Saya dipaksa untuk bekerja. Dan saya mendapat pekerjaan di dalam sebuah bank yang namanya State Savings Bank of Victoria di kota Beronia. Tidak jauh dari rumah kami. Nah, sementara itu karena ibu saya sekarang sudah mulai mengikuti gereja atau ibadah, dia mendengar pengumuman akan ada kelas CD. Dia berkata kepada saya, "Jeffrey, kamu harus ikut kelas CD." Saya bilang, untuk apa saya ikut kelas CD? Saya tidak percaya Tuhan. Tapi dia mengambil telinga saya dan dia menyakiti saya. Dia paksa, dia berkata, "Kalau kamu tidak mau ikut, kamu sendiri beritahukan kepada pendeta Bob Colley." Tapi dia orang baik sekali. Saya tidak mau melukai perasaannya. Jadi saya merasa terpaksa dan saya mulai ikut. Tapi saya bersyukur. Karena di situ saya mendengar penjelasan tentang lahir baru. Bahwa lahir baru itu adalah satu krisis. Itu adalah satu titik tolak di dalam hidup baru yang membawa keselamatan. Bahwa di dalam mengenal Yesus, di dalam mengalami kelahiran baru, kita boleh mendapat satu perubahan yang baru. Sebenarnya saya ingin perubahan baru. Saya sudah bersumpah tanggal 1 Januari. Saya tidak akan begini. Saya tidak akan begitu. Tapi tanggal 2, tanggal 3 saya sudah gagal. Tetapi saya tertarik dengan istilah satu permulaan baru. Saya belum terlalu mengertinya. Tapi ini langkah awal di mana saya sadar bahwa hidupku ada di dalam tangannya. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. Shalom saudara-saudara. Dalam sesi 8, hidupku di dalam tangannya. Saya mau ceritakan bagaimana saya menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus dan menjadi selamat.
terjadi pada waktu ada seorang uskup yang diundang di gereja untuk memimpin siri KKR selama 1 minggu. Nah, dia kemudian menjadi uskup agung di kota Perth. Tapi sebelumnya, pada hari Sabtu malam ada satu acara doa sepanjang malam. Dan setiap keluarga dibagikan 1 jam. Ibu saya berkata, Jeffrey, ikut sama saya karena saya tidak tahu mau bikin apa di dalam acara doa. Saya bilang, saya juga tidak tahu. Nah, tadi saya bilang, ibu pergi saja. Nah, dia pergi. Dan beberapa menit kemudian, saya tiba-tiba matikan televisi. Saya kejar ibu. Dan sedikit sebelum sampai di gereja, saya menjangkau dia. Dan saya ceritakan, saya tidak tahu kenapa begini-begini. Lalu dia ceritakan kepada pendeta Bob Coley. Dan dia berkata, itu Roh Kudus yang sedang menarik dia. Nah, saya balik dan ketawa dan saya berkata, tidak ada Roh Kudus. Nah, jadi pada jam 9 malam ibu saya sudah masuk bersama dengan saya ke dalam gereja untuk berdoa. Tetapi hanya sedikit orang dan ganti bergantian 1 jam. Tapi tidak ada suara. Tidak ada orang yang angkat suara dan berdoa Bapa kami atau apa. Tidak ada. Memang di dalam gereja seperti ini sudah tidak sopan kalau ribut-ribut. Nah, jadi saya lihat ada Alkitab, Injil Yohanes. Jadi saya baca. Tapi saya kurang mengerti. Waktu jam sudah selesai, ibu berkata, ayo kita pulang sekarang. Saya bilang, saya tinggal dulu. Soalnya saya sudah hampir selesai Injil Yohanes, saya mau selesaikan dulu. Tapi karena saya tidak mengerti, saya baca ulang. Nah, sampai jam 3 pagi saya ada di dalam gereja, tapi tidak pernah berdoa. Tidak tahu berdoa. Tetapi pada jam 3 pagi saya keluar dari gedung gereja. Dan saya melihat bintang-bintang. Wah, seperti juta-jutaan. Tiba-tiba saya yakin ada Tuhan. Dan untuk pertama kali saya berdoa, Tuhan, kalau sesungguhnya Engkau ada, nyatakanlah dirimu kepadaku. Lalu saya pulang dan sepanjang minggu saya mengikuti KKR. Tapi saya tidak mengerti apa yang dia bilang. Saya hanya mengerti pengumuman pada hari Minggu pagi. Kalau datang di gereja jam 3 sore, nanti akan ditandatangani oleh Uskup Sambel. Jadi saya mau dapat tanda tangannya untuk koleksi saya. Yang saya tidak tahu, itu adalah antrian untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waduh, saya merasa bersalah sekali. Saya sudah pulang ke rumah dan sepanjang minggu saya bergumul. Saya ini seorang munafik. Tetapi pada hari Minggu saya mengambil keputusan. Saya akan menyerahkan hidup saya kepada Yesus. Saya datang lebih awal di gereja. Di belakang saya berlutut dan saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada saat itu saya merasa sukacita dan hidup baru masuk ke dalam hidup saya. Dan langsung saya merasa panggilan Tuhan di dalam pelayanan firman dan pelayanan misi. Wah, untuk saya itu pengalaman yang luar biasa. Di waktu yang sama, saya pulang dari sekolah 1 hari dan ibu saya berkata, Jeffrey, biasa kamu berdoa untuk makan malam. Malam ini tidak ada makanan. Jadi berdoa berterima kasih karena tidak ada makanan. Jadi saya berdoa, terima kasih Tuhan, karena tidak ada makanan hari ini. Pada saat itu, ada yang ketok di pintu. Saya langsung amin. Kita semua lari di pintu. Tapi tidak ada orang. Tapi yang ada kotak yang penuh dengan makanan. Ternyata Tuhan Yesus memelihara dan Dia melindungi. Saya sudah mulai belajar. Hidupku ada di dalam tangannya. Hal ini benar untuk saudara juga. Kalau percaya kepada Yesus, hidupmu ada di dalam tangannya. God bless. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. Hidupku
ada di dalam tangannya. Di dalam sesi 9 seri ini, kita akan melihat tantangan dan panggilan Tuhan untuk saya terjun ke dalam dunia misi. Saya merasa panggilan untuk menjadi seorang pelayan misi dari hari saya terima Tuhan Yesus. Waktu saya berlutut di belakang gereja Anglikan dan saya mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah tahu panggilan saya ada di dalam dunia misi. Jadi dalam youth group kami, dalam waktu mungkin hanya beberapa minggu kemudian, ada satu film presentasi yang diberikan. Dan film ini adalah tentang 5 pelayan muda. Belum lama wisuda dari sekolah teologi. Tapi mereka punya hati untuk misi. Jadi 5 pemuda ini mendengar ada satu suku Auca di Ecuador, yang pemerintah di sana sudah mau membunuh habis mereka karena mereka dianggap begitu ganas, begitu liar. Mereka sudah membunuh begitu banyak orang pemerintah yang sudah coba masuk. Mereka sudah mengambil keputusan, tentara akan masuk, hapuskan mereka. Tapi 5 pemuda ini berkata, tidak baik kalau orang ini dimusnahkan begitu tanpa pernah mendengar Injil Kristus. Jadi mereka dengan pesawat kecil mendarat di pantai sungai. Tapi hanya dalam waktu 2 hari mereka juga sudah dibunuh. Mereka menjadi martir untuk Kristus. Pemerintah sekarang lebih nekat, harus musnahkan suku ini. Tapi beberapa dari istri dari kelima pemuda itu memutuskan, kami akan masuk ke dalam suku itu. Mereka harus mendengar Injil. Dan setelah mereka masuk, ternyata suku itu takut sekali sama mereka. Kenapa? Karena pada waktu mereka membunuh kelima pemuda itu, ternyata malaikat-malaikat surga nampak kepada mereka. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan membawa kelima orang itu ke dalam hadirat Tuhan. Jadi waktu ibu-ibu masuk dan menjelaskan kepada mereka Injil Tuhan Yesus Kristus, mereka bertobat. Bahkan pelaku-pelaku pembunuhan menjadi pelayan-pelayan Injil, yang kemudian juga membaptis anak-anak dari bapak-bapak yang sudah dibunuh itu. Ini satu kisah yang begitu inspiratif di dalam hidup saya. Saya lebih nekat lagi. Saya akan melayani Tuhan. Saya akan berikan hidup saya untuk membawa Injil kepada siapapun. Satu hal lagi yang menjadi inspirasi di dalam hidup saya adalah saya menghadiri satu retreat yang disebut Belgrave Heights Convention. Di situ sekitar 5.000 orang berkumpul. Mereka mau mendengar Injil. Dan ada seorang pendeta yang namanya Sidlow Baxter, yang penulis buku Explore the Book, Selidikilah Alkitab. Dan saya begitu dikuatkan, diinspirasi dengan uraian firman-Nya. Saya jatuh cinta sama firman. Saya mau belajar firman. Saya sebagai jiwa yang baru, belum ada pedoman bagaimana cara belajar firman. Kami mengundang Sidlow Baxter datang di kabin kami. Dan waktu di kabin kami, kita berbahas firman berjam-jam. Wah, ini membuat saya mau menggali di dalam bukunya Explore the Book. Saya belajar seluruh Alkitab sampai saya melihat panggilan dan misinya Tuhan untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Saya juga mau demikian di dalam kehidupan saya. Jadi langkah demi langkah saya belajar bahwa sesungguhnya hidupku ada di dalam tangannya. Dan Tuhan sedang mengatur hidup saya untuk selama-lamanya. Amin. In his hands he's got the whole world. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. Hidupku ada di dalam tangannya. Bagaimana hidup saudara? Apa saudara sudah menempatkan hidupmu di dalam tangannya?
tangannya sungguh besar. Dan dia ingin memeluk saudara di dalam tangannya. Supaya saudara mengetahui rahasia hidupnya. Rencana untuk hidup saudara. Saya bersyukur bahwa saya sudah menemukan rahasia ini. Dan di dalam nomor 10 di dalam seri ini, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan telah menyembuhkan ibu saya. Tapi pertama saya mau ceritakan tentang Profesor Dr. Allen Ginsberg. Dia menjadi seorang misionaris di India. Tetapi dulu dia satu SMA bersama-sama dengan saya di Beronia High School. Dia seorang Kristen. Saya seorang nakal. Dan satu hari pada waktu saya sedang berjalan, dia ketemu dengan saya dan dia berkata, "Jeff, saya dengar kamu sudah menjadi percaya kepada Yesus." Saya berkata, "Ya, itu luar biasa." Baru dia ceritakan bagaimana waktu di high school, dia melihat saya sebagai anak nakal seperti tak ada harapan. Dan dia telah mengambil saya sebagai proyek doa. Dia telah menyirami hidup saya dengan kasih Kristus. Sampai hati saya bocor dan saya dapat mengenal garam kasih Kristus masuk ke dalam hidup saya dan mengubah kehidupan saya. Saya ceritakan kepada dia bagaimana baru sehari sebelumnya ibu saya kembali dari rumah sakit dan beritahukan kami dia hanya punya 3 bulan untuk hidup. Dokter sudah berkata kepada dia sudah kanker berat, tidak ada harapan. Saya ingat saya menangis, saya peluk ibu saya dan ibu saya memeluk saya. Dan saya merasa saya di dalam tangan ibu, tapi sesungguhnya saya juga di dalam tangan Bapa di surga. Aduh, saya tidak mau ibu saya berangkat. Saya ceritakan kepada Alan. Dan Alan berkata, "Jeff, Yesus tidak hanya menyelamatkan jiwa. Dia juga sanggup untuk menyembuhkan yang sakit." Dari di pinggir jalan, Alan dan saya berdoa bersama-sama supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan ibu saya. Beberapa hari kemudian waktu ibu saya harus kembali ke rumah sakit untuk perawatan dan pemeriksaan lanjut. Dokter bingung. Dia periksa kembali. Dan dia berkata, "Ibu, apa sudah terjadi? Kami tidak dapat temukan itu kanker lagi. Ternyata ibu saya sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan." Sungguh bukan hanya saya di dalam tangan Tuhan, ibu saya juga ada di dalam tangan Tuhan. Dan dia menjadi sembuh oleh kuasa Tuhan. Dia pada waktu itu berumur 44 tahun. Dan dia masih hidup sehat 38 tahun lagi. Sampai umur 82 tahun. Sesungguhnya saya menemukan bahwa hidup di dalam tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan itu besar sekali. Aman di dalam tangan Tuhan. Saudara mempunyai keperluan apa? Apa itu keselamatan? Atau mau mempunyai satu keyakinan? Atau mau mempunyai satu visi tentang panggilan dan kehidupan saudara? Tempatkan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Karena satu-satunya tempat yang aman ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. He's got the whole